أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billahi. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayyuhat thalibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua pada minggu ini dan ini adalah sesi yang ke-18. Marilah kita lanjutkan pembelajaran al-hadisnya, yang mana ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Baik, silakan buka bukunya masing-masing dan marilah kita memanjatkan doa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Taib ayyuhat talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan al-hadis al-khamis wal 'ashrun, hadis yang ke-25. An Ummi Qais binti Miqsan al-Asadiyah radhiyallahu anha annaha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama. Dan dari Ummu Qais binti Miqsan al-Asadiyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau datang dengan anaknya yang masih kecil dan belum memakan makanan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkannya di dalam pangkuannya. Fa bala ala thawbihi. Kemudian anak itu kencing di atas baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in. Kemudian beliau meminta dengan air. Fanadhahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Kemudian beliau memercikkan di atas bajunya dan tidak mencucinya. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa fi hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dan di hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyyin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan dengan seorang anak kecil. Fabala ala thawbihi. Kemudian anak itu kencing di atas bajunya. Fada'a bima'in fa'atsba'ahu iyyahu. Kemudian beliau meminta air, kemudian mengikutinya kencing itu, atau mengikuti kencing itu dengan air itu. Fa'atsba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Dan mengikutinya, ya, mengikuti kencingnya dengan air itu dan tidak mencucinya, ya. Maksudnya mengikuti atau memercikkan itu, ya. Al-makna al-ijmali, kana as-sahabatu radhiyallahu anhum ya'tuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atfalihim. Para sahabat itu terbiasa datang kepada Nabi dengan anak-anak mereka. Liyanalu min barakatihi wa barakati du'aihi lahum, agar mendapatkan keberkahannya dan keberkahan doa Nabi kepada mereka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min latafatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutannya, wa karuma akhlaqihi, dan juga kemuliaan akhlaknya, yastaqbiluhum bima jabalahu Allahu alaihi. Rasulullah menerima mereka dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, minal bishri was samahati, yaitu dari sukacita dan juga penuh murah hati atau toleransi. Faja'at Ummu Qais bi ibnin laha saghirin. Kemudian dalam hadis itu diceritakan datang
Ummu Qais dengan anaknya yang masih kecil. Yataqawwatu bil laban, yang masih cuman makan susu saja, air susu saja atau ASI. Walam yasil ila sinni taqawwud bi ghairil laban, dan anak itu belum sampai pada umur yang mana dia memakan selain dari ASI. Famin rahmatihi ajlasahu fi hijrihi al-karim. Ya, dan karena termasuk dari rahmatnya, beliau mendudukkan di atas pangkuannya, ya. Ya. Fabala asabiyu ala saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak itu kencing di bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadalaba ma'a farasha makan al-bauli min saubihi rashan walam yaghsilhu uslan. Kemudian beliau meminta air, kemudian beliau memercikkan tempat kencingnya itu dari bajunya dengan percikan dan tidak mencucinya. Nah, kemudian di sini ada ikhtilaful ulama, perbedaan para ulama. Nah, ini berkenaan tentang masalah perbedaan antara bayi laki-laki dan perempuan. Yang mana ada perbedaan bahwasanya laki-laki cukup dengan percikan, berbeda dengan anak perempuan yang harus dibasuh. Tetapi ada yang berpendapat sama laki-laki dan perempuan. Nah, yang lainnya itu menjadikan perbedaan bahwasanya kalau laki-laki cukup dipercikan, tetapi kalau untuk perempuan wajib dicuci atau dibasuh. Tsumma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Al-awwal, najasatu baulil ghulami wa illam ya'kul at-ta'ama lisyahwat. Najisnya kencing anak laki-laki walaupun dia belum memakan makanan. Ya. Kemudian yang kedua, kifayatur rasyi alladzi la yablughu darajatal jiryan. Ya, cukup percikan ya untuk mensucikan, tidak sampai pada derajat guyuran, ya. Ditadhiri bauli al-ghulam, untuk mensucikan kencingnya laki-laki. Kemudian yang ketiga, akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karimah wa tawadhu'uhu al-jam. Ya, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan tawadhu'nya yang besar, ya. Nah, kemudian faidah ini berkenaan dengan faidah dari ikhtilafal ulama, yaitu perbedaan para ulama yang mana dalam masalah perbedaan, ya, perbedaan dari laki-laki dan bayi laki-laki dan bayi perempuan, yang mana disebutkan di sini bahwasanya anak laki-laki itu mempunyai suhu badan yang lebih dibandingkan perempuan, sehingga dengan suhu badan yang lebih itu mencerna dan memasak makanan dan membuat makanan lebih lembut. Makanya ketika keluar itu cukup dengan percikan, berbeda dengan anak perempuan. Kemudian yang kedua, bahwasanya laki-laki itu lebih sering digendong, ya, lebih sering berpindah tangan dari satu tangan ke tangan yang lain, sehingga dengan hal itu membuat masyaqqah, ya. Jadi masyaqqah atau menjadi sesuatu yang memberatkan apabila kalau najisnya itu tersebar di antara satu orang ke orang yang lain. Kemudian karena itulah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu bisa memberikan kemudahan. Taib ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah, dalam hal ini juga ada yang menjadikan masalah ini ta'budiyah, artinya yang sudah seperti ini ya seperti ini, jadi tidak dilihat apa sebabnya. Jadi ketika bayi laki-laki cukup dipercikan, bayi perempuan tidak, maka itu termasuk dari ta'budiyah. Baik, ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah,
Demikianlah pada sesi yang ke-18 ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.